Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mei Samiasih dengan NIM 186220143 dari kelas 6 Shift 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya yaitu Stakeholder Theory yang akan digunakan atau biasa digunakan dalam penyusunan teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi, tentunya dalam tema stakeholder theory. Nah, yang pertama kita perlu tahu nih apa sih itu stakeholder theory. Nah, jadi di sini teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab menurut Freeman and Fred tahun 1983. Jadi stakeholder itu merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Nah, batasan-batasannya, stakeholder tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Nah, jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder. Nah, menurut Adam tahun 2002. Lalu, dalam mengembangkan stakeholder teori, Freeman and Reed tahun 1983 memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model. Model yang pertama itu ialah model kebijakan dan perencanaan bisnis, dan model yang kedua itu model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Pada model pertama, fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan untuk perusahaan. Nah, dapat dikatakan bahwa dalam model ini stakeholder teori berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan stakeholdernya. Sementara dalam model kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Nah, kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator atau government dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial. Lalu, perkembangan teori stakeholder itu diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Menurut Lesmana dan Tarigan tahun 2014, menjelaskan terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder, yaitu yang pertama ada old corporate relation dan new corporate relation. Nah, perbedaan yang mendasar dari pendekatan tersebut terlihat dari segi penekanan bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan itu sendiri. Nah, lalu pendekatannya memunculkan banyak konflik itu bagi perusahaan dikarenakan perusahaan secara tidak langsung memisahkan diri dengan para stakeholder baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, pendekatan New Corporation Relation itu menitik beratkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Hubungan perusahaan dengan internal stakeholder dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan New Corporate Relation mengeliminasi jarak antara para stakeholder perusahaan. Nah, perusahaan tidak lagi mengeksklusifkan dirinya dari para stakeholder. Sehingga dengan pola hubungan semacam ini, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi berorientasi pada menghimpun kekayaan sebesar-besarnya, namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
Nah, lalu salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stakeholder adalah variabel corporate social performance nih. Nah, penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Dalam artian itu ada dampak-dampak dari kegiatan atau aktivitas perusahaan itu terhadap lingkungan kita atau lingkungan perusahaan itu sendiri. Nah, stakeholder juga memiliki keterkaitan nih dengan variabel knowledge management. Kenapa? Karena penerapan knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan dan tuntutan yang semakin tinggi. Nah, jadi kesimpulannya itu, stakeholder itu merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder, baik internal maupun eksternal, dengan berbagai latar belakang, kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Jadi tidak berpacu pada kepentingan-kepentingan tertentu, seperti itu. Jadi setiap stakeholder itu harus bisa mencakup semuanya, antara eksternal maupun internal demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, jadi dengan demikian itu kinerja manajemen itu akan sangat mempengaruhi nih stakeholder yang ada karena perusahaan itu yakin harus bisa bersaing di era globalisasi seperti yang terjadi saat ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi pihak-pihak stakeholder baik internal maupun eksternal itu harus turun berperan aktif nih dalam mengelola manajemen perusahaan agar keikutsertaannya itu dalam mengelola manajemen pengetahuan dan meningkatkan mutu pengetahuan di dalam organisasi itu sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen yang ada. Jadi harus ada kerjasama antara pihak eksternal maupun dengan internal seperti itu. Karena di era globalisasi yang seperti saat ini itu sangat sulit untuk bersaing karena makin banyaknya kompetitor seperti itu. Saya kira cukup presentasi saya, cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata maupun ada materi-materi yang kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.